Seorang suami tega menganiaya istri yang sedang hamil 4 bulan hingga menyebabkan korban menderita luka lebam. Peristiwa terjadi di rumah kontrakan pelaku dan korban di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Rabu dini hari. Ibu korban, saudara, yang tinggal serumah dengan pelaku dan juga korban berteriak minta tolong kepada tetangga. Aksi brutal pelaku terhenti setelah pengurus lingkungan keluar dan melerai. Ibu korban yang tinggal serumah dengan pelaku melihat langsung pelaku memukul wajah korban yang tengah mengandung 4 bulan. Ibu korban yang sempat melerai justru ikut terkena pukul pelaku di bagian kepala. Korban sempat mencari pertolongan dengan cara kabur lewat jendela, tapi ketahuan oleh pelaku. Pelaku, saudara, sempat dilaporkan ke polisi namun dibebaskan atau tidak ditahan. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Udah pokoknya hancur dah anak saya mau mohon gitu ya, udah maunya gimana gitu kan. Jadi saya keluar lagi, akhirnya satpam datang, nggak lama ada bapak datang ke sini nolongin, tapi tuh pelaku masih ngomel-ngomel, nggak terima gimana gitu. Pelaku ini sudah dilaporkan ke polisi, Bu? Udah. Nah, ini kan dapat info, Bu, katanya pelaku dilepaskan, Bu. Itu alasan apa katanya, Bu? Iya, saya juga katanya itu sih tindak pidana ringan. Nah, itu jadi alasan si pelaku dibebaskan? Iya, saya juga bingung, Pak, heran ya kan. Ayah korban KDRT menyebut jika pelaku kerap kali memberikan ancaman kepada korban dan pihak keluarga jika berani melapor soal KDRT yang ia terima kepada polisi. Ancaman diberikan pelaku kepada korban melalui pesan suara. Rusak duluan berarti itu yang kalah. Saat di rumah sakit, saat di Polresnya. saat di Polres. Iya, pada waktu dia telepon sama anak saya. Dan itu disaksikan polisi, Pak. Iya, maka dari itu enggak. Cuma di ruangan merokok. Dia telepon sama anak saya karena voice note akan cabut. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Aldo Primananda saat dihubungi jurnalis Kompas TV menyatakan saat ini polisi sedang menangkap suami korban yang juga menjadi pelaku penganiayaan. Sebelumnya pelaku sempat dibawa kantor polisi namun tidak ditahan. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendorong polisi segera menahan pelaku penganiayaan yang merupakan suami korban. Kompolnas, saudara, masih akan mengklarifikasi proses penanganan kasus ini ke polisi. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan pelaku penganiayaan harus dikenakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara, denda 15 juta rupiah. Suami ini melakukan kekerasan terhadap istri, di mana istrinya juga sedang hamil, sehingga harus diperhitungkan masalah terkait dengan keselamatan istri dan janin yang sedang dikandungnya. Maka kami mendorong sebaiknya pelaku dilakukan penahanan. Si pelaku kemungkinan besar akan dapat melakukan kejahatan lagi, memukuli istrinya atau memukuli keluarganya yang lain, dan ini sangat membahayakan. Untuk membahasnya kita akan tanyakan ke Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia. Sore Bu Hanifah, Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Audrey. Mbak Hanifah, jadi yang dilihat ini terkonfirmasi ya merupakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan tindak pidana ringan. Ya, kekerasan dalam rumah tangga, Mbak, karena pelakunya adalah orang di dalam rumah itu dan dilakukan kepada istri dan ibu. Kalau menurut saya ini bukan lagi kepada istri dan ibu, tetapi kepada anaknya juga, karena bayi di dalam kandungan itu sudah bisa merasakan. Karena denyut nadi seorang ibu yang teraniaya itu beda dengan denyut nadi seorang ibu yang bahagia. Oke. Artinya ada kemungkinan anak ini ketika lahir dia akan mengalami trauma,
entahlah dengan kelainan apa, karena sebab-sebab penganiayaan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Oke, nah kalau yang dilihat kan kemarin pada saat kejadian ini pelaku sempat dimintai keterangan oleh polisi, tapi tidak langsung ditahan. Yang dilihatnya seperti apa, Bu Hanifah? Kalau menurut keterangan polisi itu berdasarkan ayat 4 ya Mbak Audrey ya, tapi menurut saya ketika siapapun yang melakukan kekerasan itu tidak memandang lagi siapa itu keluarga, suami, bapak atau siapapun karena itu sudah membahayakan jiwa seseorang. Saya sepakat dengan Ibu dari Kompolnas tadi yang menyatakan bahwa ini sesuai dengan ayat yang pertama yaitu mendapatkan hukuman 5 tahun atau 15 juta atau menurut saya kalau berdasarkan dengan pemeriksaan kesehatan ternyata si korban ini mengalami penganiayaan berat sehingga dia mengalami luka yang berat harusnya sudah naik di ayat kedua. Ayat kedua itu 10 tahun dan 30 juta. Gitu loh. Jadi gini, jangan sampai menunggu korban itu meninggal, baru polisi itu menentukan atau menetapkan si pelaku ini harus ditahan atau tidak. Ini bukan sembarang lagi tentang tindak pidana. Ini bukan penganiayaan biasa. Karena apa? Sudah ada penganiayaan. Artinya KDRT-nya ini kan ada 4 nih Mbak. Yang pertama itu secara fisik, yang kedua secara psikis, yang ketiga seksual, yang keempat penelantaran. Ini sudah masuk dalam 2 ranah yaitu fisik dan psikis. Tapi Fisik ketika tentunya polisi sudah bilang bahwa ini jenisnya adalah kategorinya tindak pidana ringan, itu masuk dalam KDRT atau beda? masuk dalam KDRT karena pelakunya adalah orang di dalam rumah gitu. Nah, orang di dalam rumah ini kan sudah ada korbannya dalam kondisi seperti apa? Sudah jelas kondisinya dia babak belur, sudah jelas ada saksinya. Harusnya tidak lagi pidana ringan dong. Karena kalau demikian adanya, nanti masyarakat akan mempelajari bahwa menindaklanjuti permasalahan rumah tangga dengan kekerasan itu adalah sesuatu yang biasa. Baik. Karena dianggap sebagai tindak pidana ringan dan tidak dipidanakan. Oke, kalau gitu Bu Hanifah sebenarnya apa sih beda kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana ringan? Sehingga katanya kalau tindak pidana ringan ini tidak ditahan gitu. Ya, kalau KDRT itu jelas pelakunya adalah orang di dalam keluarga itu sendiri, baik itu suami maupun istri atau orang tua yang jelas dia ada di dalam rumah tangga itu. Oke. Kalau tipiring itu tidak menghasilkan kondisi-kondisi yang berat gitu loh. Tapi ini kan sudah menyangkut dengan fisik dan psikis dan itu bukan sesuatu yang ringan. Dan seharusnya itu ditahan ya, karena mungkin saja pelaku dapat mengulangi perbuatannya. Sangat, karena ini kan masalah power ya Mbak ya. Power itu apalagi seorang suami itu di dalam rumah itu punya dominasi patriarki. Dia merasa bahwa dialah yang bisa menyelesaikan segala persoalan. Dia yang merasa berkuasa sehingga dia merasa bahwa dia layak untuk melakukan hukuman-hukuman terhadap istrinya. Mungkin kalau ditarik ke belakang, mungkin dia menjadi korban kekerasan sebelumnya. Tetapi entahlah itu dari ke belakangnya. Tapi yang jelas ini sudah melakukan tindak kekerasan. Dan ini berpengaruh terhadap anak dalam kandungan. Ini kan termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena anak itu 0 sampai 18 tahun sudah dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, kalau dalam kasus seperti ini, KDRT seperti ini, biasanya kan yang menjadi atau kerap kali yang menjadi korban adalah istri ya, Bu Hanifah ya. Ini bagaimana caranya memberikan perlindungan, apalagi pada saat sudah kejadian seperti ini? Sebetulnya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Itu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama itu sebetulnya mereka itu dilindungi oleh keluarga yang pasti karena mereka harus kembali ke keluarga. Yang kedua kepolisian, lalu kejaksaan, lalu LSM yang concern di bidang ini. Jadi orang-orang inilah yang pertama kali harus membuat si korban ini menjadi aman. Yang kedua tenaga medis. Karena apa? Karena dengan kondisi dia habis dianiaya pasti ada luka-luka yang harus segera diobati. Lalu ada perlindungan khusus karena beberapa orang atau beberapa anak yang tidak boleh dipublikasi, terutama terkait dengan anak. Selanjutnya pendampingan oleh pekerja sosial yang mendampingi selama proses hukum berjalan. Karena apa? Karena biasanya pelaku yang punya power ini akan melakukan intimidasi atau pengancaman sehingga pengakuannya selama dalam BAP itu bisa melenceng. Apalagi ini masih dalam keluarga, sehingga masih ada rasa cinta, rasa sayang yang membuat pengakuan-pengakuannya itu menjadi berbalik ketika sudah menyangkut perasaan. Yang terakhir adalah pelayanan di bidang rohani. Ini hak
dari korban, karena mereka harus mendapatkan ketenangan secara kejiwaan, secara kerohanian. Baik itu agama apapun ya, pasti harus diberikan upaya itu untuk memberikan ketenangan. Jadi kalau misalnya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, Bu Hanifah, apa yang harus dilakukan sebagai korban? Langsung lapor, karena kan biasanya agak takut untuk lapor. Ya, ya betul. Tapi sebetulnya begini, ini kan antara power sama pengendalian diri. Makanya kenapa perempuan selalu menjadi korban? Karena perempuan dianggap lemah. Biasanya pelaku atau laki-laki ini akan menganiaya orang-orang yang benar-benar lemah. Makanya dari awal kita harus menunjukkan power kita, bahwa kita punya keluarga yang hangat, kita punya keluarga yang support, sehingga ketika suami akan melakukan apapun, kita itu gampang sekali melakukan, meminta pertolongan kepada orang lain. Kemudian ada lagi pembekalan kepada orang sekitar, bahwa KDRT itu bukan hanya masalah rumah tangga, tetapi masalah lingkungan. Banyak sekali korban KDRT yang tidak bisa melapor karena malu, atau tetangga yang tahu bahwa ada salah satu rumah yang menjadi korban tetapi tidak mau menolong karena dianggap dapur orang. Ini yang perlu disosialisasikan, bahwa masalah KDRT adalah masalah sosial, bukan masalah masalah privat yang harus ditutupin. Oke, baik. Semoga penanganannya dan pelaku juga dapat segera ditahan ya, karena bisa saja tadi ya sudah mengancam juga keluarga dan juga korban. Terima kasih Bu Hanifah Hasna, kriminolog Universitas Indonesia. Sehat selalu, Bu. Terima kasih Mbak Audrey.